Look at this huge empty field in China. Well, it's actually not empty anymore. Satellite imagery shows that China has been building what Western officials think is a massive military command. This is the Pentagon. And this is going to be China's new Pentagon. These are satellite images showing China building a new military command center near Beijing. Selama ini, Amerika mungkin bangga dengan Pentagon yang dimiliki mereka. Sebuah pusat militer yang disebut-sebut sebagai militer terkuat di dunia. Tapi, perlahan tapi pasti, China tahu gimana caranya untuk menggoyahkan hegemoni Amerika Serikat yang sudah bertahan sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. China membangun angkatan militer kuat, baik di laut, udara, bahkan antariksa. Di mana terbaru sebuah pangkalan militer terbesar di dunia yang disebut sebagai Command Center, dibangun dengan luas diperkirakan mencapai 5 kali lipat Pentagon milik Amerika Serikat. Jelas China benar-benar ingin menyaingi atau melawan Amerika Serikat. Di mana salah satu pengembangan kekuatan China ini tak terlepas dari upaya China untuk kembali mengambil alih Taiwan yang dijaga Amerika Serikat. Lantas, bisakah kekuatan China melakukannya? Berikut ulasan selengkapnya. Bicara soal keinginan China untuk menguasai Taiwan, semua bermula dari Perang Dunia yang Kedua. Di tahun 1945 hingga 1949, terjadi perang saudara antara Partai Komunis China atau PKC yang dipimpin Mao Zedong dan Partai Nasionalis Kuomintang atau KMT yang dipimpin Chiang Kai-shek. Pada tahun 1949, PKC berhasil menguasai daratan utama China dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Sementara itu, KMT mundur ke Pulau Taiwan dan mendirikan pemerintahan sendiri bernama Republik Tiongkok atau ROC. Nah, sejak saat itu, China menganggap Taiwan sebagai provinsi yang membelot dan bukan negara merdeka. China menganggap Taiwan merupakan bagian yang sah dari wilayah China berdasarkan One China Policy, di mana kembalinya Taiwan dianggap sebagai tujuan sejarah nasional oleh Partai Komunis China. Bagi Xi Jinping, penyatuan kembali dengan Taiwan sebagai bagian dari kebangkitan besar bangsa Tiongkok. Dan itu kenapa China ingin menguasai wilayahnya tersebut kembali. Sayang, keinginan China untuk kembali menyatukan China dan Taiwan terkendala oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat menempatkan banyak pasukannya di wilayah Taiwan, di mana hal itu tak terlepas dari status Taiwan yang diubah Amerika Serikat sebagai First Island Chain Defense, atau pulau pertahanan pertama bagi Amerika Serikat dan sekutunya Jepang, Korea Selatan, Filipina. Sederhananya, bagi Amerika Serikat, jika Taiwan jatuh ke tangan China, keseimbangan kekuatan di Asia Timur akan berubah drastis. Amerika Serikat khawatir, jika Taiwan berhasil diambil alih oleh China, Filipina, Jepang, bahkan Korea Selatan bisa kehilangan kepercayaan pada payung pertahanan Amerika Serikat. Sejauh ini sendiri, China belum melakukan agresi langsung untuk mengambil alih Taiwan. Tapi dalam waktu dekat, banyak pakar memprediksi China akan segera merapat ke Taiwan untuk melakukan agresi, di mana tentu saja pertempuran China dan Amerika Serikat tak akan terelakkan di sini. Saat ini sendiri, meski belum melakukan serangan secara penuh, namun menurut laporan dari Taipei Times, disebutkan bahwa kapal-kapal China mulai melakukan pemetaan di dasar laut lepas pantai Taiwan. Mereka melakukan 25 lintasan paralel, teknik terstruktur, dan metode gerakan yang menunjukkan potensi aplikasi militer seperti navigasi kapal selam, pelacakan kabel bawah laut, atau persiapan peletakan ranjau laut, aktivitas yang sangat relevan dalam konflik masa depan. Selain itu, China juga melaksanakan latihan militer besar-besaran menggunakan tank boats kapal amfibi bersenjata oleh grup tentara ke-72 dan 73 di pesisir Fujian sebagai tanggapan terhadap latihan Taiwan. Selain juga memperkenalkan pesawat efektif sayap in-ground effect
yang dijuluki monster laut, potensial untuk resupply cepat dan operasi pantai. Ya, jika melihat aktivitas China, serangan sepertinya tinggal menunggu waktu, di mana Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menyampaikan kepada para duta besar negara-negara Uni Eropa yang berkumpul di Beijing bahwa mencapai penyatuan kembali sepenuhnya, China dan Taiwan tetap menjadi misi historis Tiongkok. 我们绝对不会允许台湾地区从中国分裂出去。但是现在值得警惕的就是台湾岛内执政的民进党他正在千方百计的试图走向台独，这是非常危险，而且他编造了很多虚假的叙事。但是台湾问题它的来龙去脉是非常清楚。 Kekuatan Amerika Serikat di Taiwan menilai bahwa Taiwan merupakan pulau terpenting untuk menjaga kepentingan Amerika Serikat dan sekutu seperti Jepang serta Korea Selatan. Amerika pun diketahui menempatkan kekuatan yang sangat besar untuk menjaga Taiwan. USINDOPACOM atau Komando Bersama Indo-Pasifik Amerika Serikat mengendalikan sekitar 375.000 personel dari wilayah operasional seluas sekitar 52% permukaan bumi, menjadikannya komando militer terbesar milik Amerika Serikat. Mereka juga menempatkan armada kapal induk dengan pesawat tempur F-35 dan sistem pertahanan cruise yang mendukung penguasaan zona pertempuran 600 km ke timur selat Taiwan. Pentagon juga mengeluarkan dokumen strategi pertahanan nasional atau Interim Guidance 2025 yang menekankan pertahanan denial defense atas Taiwan. Di sini Amerika Serikat akan memperkuat pertahanan Taiwan dengan submarin nuklir, bomber strategis, dan unit khusus, serta menentukan lebih banyak kontribusi dari sekutu regional seperti Taiwan sendiri. Seperti ucapan Trump yang bocor beberapa waktu lalu, Amerika Serikat akan mengebom Beijing jika China menyerang Taiwan. Then I'm with President Xi of China. And I said, if you go into Taiwan, I'm going to bomb Beijing. He thought I was crazy. He said, Beijing? You're going to bomb Beijing? I said, I have no choice. I got to bomb them. We're going to bomb Beijing. And he didn't believe it except 10%. China mengembangkan kekuatan terbesar dalam sejarah. Meskipun Amerika Serikat merasa memiliki keunggulan dengan besarnya fokus dan kekuatan yang mereka curahkan ke Taiwan, namun pemikiran atau aliansi akademik menyatakan bahwa jika fokus berlebih hanya pada Taiwan, kemampuan mempertahankan konflik panjang melawan China akan menghancurkan Amerika Serikat di Taiwan. Seperti kita tahu, Beijing saat ini telah memiliki kekuatan yang berkembang dengan sangat pesat. Salah satu yang bikin dunia takjub adalah bagaimana China sedang membangun pangkalan komando militer seluas 1.500 acre, sekitar 30 km barat daya Beijing yang diperkirakan 10 kali lebih besar daripada Pentagon Amerika Serikat. Kompleks ini dirancang sebagai pusat komando dan perlindungan elit Politbiro, termasuk bunker bawah tanah tahan nuklir. Tak hanya itu, Angkatan Laut China saat ini adalah angkatan laut terbesar berdasarkan jumlah unit aktif. Lalu soal misil atau roket, China memiliki roket presisi tinggi yang jumlahnya meningkat drastis, hampir 3 kali lipat sejak 2020, dengan kemampuan untuk menyerang pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Jepang, Korea, Guam, dan Laut Terbuka. Nah, jika pada akhirnya invasi terjadi, kemungkinan China akan mengandalkan serangan presisi terhadap kapal induk Amerika Serikat, pangkalan militer sekutu, dan jaringan logistik, dengan cara meluncurkan serangan kilat sebelum mobilisasi penuh Amerika Serikat dan sekutu tersedia, sebelum akhirnya melakukan agresi langsung ke Pulau Taiwan. Bicara soal Pentagon dan Command Center China, secara umum, Pentagon merupakan pusat komando militer Amerika yang fokusnya adalah pengendalian global. Pentagon dirancang untuk mengkoordinasikan pasukan dan senjata dari seluruh dunia, termasuk dalam situasi perang nuklir. Pentagon ini memiliki infrastruktur modern, tetapi banyak bagian masih mengandalkan struktur arsitektur lama yang diperkuat dengan teknologi baru. Sedangkan Command Center China dirancang bukan hanya untuk koordinasi, tetapi untuk bertahan, mengatur pertempuran dalam negeri, dan mengendalikan perang multi-dominan darat, laut, udara, luar angkasa, dan cyber. Command Center China juga memiliki infrastruktur superkomputer dan AI militer yang memetakan simulasi konflik dengan waktu nyata atau real-time war simulation. Selain itu, Command Center juga mengintegrasikan sistem pertahanan cyber, anti-satelit, dan komunikasi yang independen dari jaringan global, atau internet mereka tertutup dan tersentralisasi.
Pada akhirnya, kini tidak lagi bicara soal apakah China akan menyerang Taiwan, tapi kapan waktu itu akan datang. Dengan kekuatan militer yang terus berkembang, dengan command center terbesar dalam sejarah modern, dan dengan ambisi Xi Jinping yang tidak pernah disembunyikan, dunia sedang duduk di tepi jurang konflik global terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Amerika dengan seluruh keunggulan teknologinya, dengan kapal induk F-35 dan kekuatan nuklirnya, mungkin masih jadi kekuatan militer terkuat di dunia. Tapi pertanyaannya, mampukah kekuatan itu menahan gelombang laut dari timur? China tidak lagi bermain dalam bayang-bayang. Mereka sedang menunjukkan bahwa mereka siap menjadi penantang sesungguhnya. Dan jika Taiwan benar-benar menjadi titik awal dari perang besar berikutnya, akankah Amerika benar-benar sanggup menghentikannya? Dengar deh apa yang disampaikan Xi Jinping pada Putin 100 tahun dunia berubah. Перемены, которые не было в течение 100 лет. Там, где вместе двигаем эти перемены. Перекиньте, пожалуйста, дорогой друг.